gas, oke gas. Sorry ya, sorry ya, sorry ya, sorry, 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 sorry. Misalnya ini prediksi saya pribadi ya. Misal besok itu Mas Gibran atau Pak Prabowo itu menang jadi presiden dan wakil presiden, aku yakin besok akan kesorot semua atau besok akan menonjol semua. Ya ibaratnya kayak imbang lah. Jadi nggak ada ceritanya wapresnya nggak kelihatan atau bahkan di TK sampai nanti wapresnya sopo. Aku yakin kelihatan semua dan aku yakin kinerjanya juga nanti pasti akan terlihat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Selamat sore, berjumpa kembali dengan Agus Arya. Hari ini juga cukup cerah dan hawanya cukup sumuk. Tapi nggak apa-apa, ini kita ngadem dulu minum es teh. Oke lur, kabarnya sehat. Tak dongake kabeh sehat. Terus ya rezeki ini lancar. Gitu aja. Ini ceritanya kan, aku baru masuk kerja ini. Sore tak buka jam 3, terus ini baru aja selesai prepare. Terus leren-leren dikit sambil duduk sambil minum es teh. Harus sedikit cerita-cerita. Oke, ini aku kok rodok panas kan gini. Mari kita pindah saja. Lur, sabar. Biasa toh. Ini uang usaha. Iya mas, kucing mau biar air gerah, air telur. Jadi neng Pak Poyo no penunggune, penunggune kucing habis melahirkan. Kok malah ngerti pendungnya Ganjar itu ya? Oh iya, bener. Oh iya, pas banget ya. Pas banget. Jadi momennya pas mau bahas Pilpres, mau bahas politik, pas kucingnya ngeliat ke telur. Kucingnya jenenge Ganjar. Lah kucingnya PDI. Kucingnya PDI jari ini. Itu aku lho ngomong. Oke lur. Karo nyantai-nyantai ya, karo cerita-cerita. Ini hawane sungguh banget sesuai dengan hawa politik di Indonesia lagi. Ya maklum biasa, wajar. Lagi musim koyong ini musim apa? Pemilu ini terus panas-panasan. Sebelum apa jenenge? Belum bahas yang lain, kita mau unboxing dulu. Unboxing apa wih? Mau mesin unboxing printer. Mesin printer Bluetooth. Jadi saya lawas kira support karo aplikasi saya baru to lur. Ya kepeksa lah tuku anyar. Oke. Ya kita sepil dalamnya. Kowe untuk hadiah lur. Hadiah iki sik kena iki dudu surat suara iki. Jadi kartu garansi nek iki. Iki untuk apa kowe iki? Oh, wis ana kertasé. Blueprint. Untuk baterai satu, ini satu. Baterai cadangan satu. Charger, kabel Type C. Sudah Type C ya. Baterai kapasitasnya piro iki mas? Kurang banter suaranya. Oh 2600 mAh ya. Iki dijajal ya mas ya? Ya. Di uripnya ya? Ya. Sorry lur,
berhubung ini baterainya itu masih kosong, jadi ya kita cas dulu sebentar ya, nanti kita hubung lagi gimana nyoba printer baru. Sebelum cerita tak dibeli tak leboke anakku nang vlog iya anakku anak lanang bocah isinan tak gelem karo bapakne ra isin. Oke, mari kita bahas untuk pemilu tahun ini atau pilpres tahun ini ya. Jadi menurutku untuk pemilu atau pilpres tahun ini kelihatannya lebih seru dan lebih berwarna karena dibumbui dengan bumbu-bumbu yang lain. Ya salah satu contohnya mungkin ya kita mau ini ya. Aku mau bahas ini aja. Berhubung saya salah satu pendukungnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya mau membahas capres nomor 2 aja, ben nggak kemana-mana. Jadi ben nggak terlalu, mungkin anak salah ngomong nggak nyinggung dari capres yang lain juga. Kayak malu bahas lah. Ora apa-apa iki pandangan ini, pandangan apa namanya? Pandangan sebagai warga rakyat kecil. Nah, ini pendapat saya dari seorang atau ibaratnya warga negara dari rakyat kecil ya. Jadi memang pendapatku pribadi dan nanti mohon maaf misalnya ono salah-salah dalam menyampaikan karena ya sejatinya enggak paham banget soal politik. Cuman ini menyampaikan dengan sesuai dengan apa yang tak rasakan. Nah, oke. Terus pilpres, kenapa aku tadi bilang pilpres tahun ini lebih berwarna karena terutama di capres nomor urut 2 itu banyak bumbunya. Salah satunya ya Bu Titik sendiri yang sering sekarang lebih sering disorot dengan mungkin menemani Pak Prabowo atau mungkin sering bertemu dengan Pak Prabowo yang dulu sempat dikabarkan ya berpisah lama, entah itu berpisah secara resmi atau enggak, saya kurang paham. Yang jelas selama pilpres ini beliau sering terlihat menemani Pak Prabowo. Lalu kemudian pas acara resmi pun kadang balikan, nah kayak gitu. Jadi itu salah satu bumbu juga, dan sadar nggak sadar itu menjadi bisa cacarannya bisa menaikkan elektabilitas juga karena saiki pengaruh sosmed itu besar. Bahkan koyo dulu yang sempat habis debat itu, acara debat pilpres yang penilaian Kemenhan itu loh, yang diberi nilai 1 sampai berapa itu 5 atau 10 di bawah 5 loh. Nah, habis itu kan tuh terus viral, terus videonya Pak Prabowo yang terlihat kayak nangis atau kayak sedih itu kan viral banget, dan banyak banget yang sketch video itu, dan banyak banget yang ngasih tanggapan video itu. Dan itu sadar nggak sadar itu bisa menambah lagi elektabilitas Pak Prabowo, itu semakin naik. Nah, itu nggak tahu sing pinter tim saya atau memang secara secara nggak disadari itu sudah terbentuk sendiri. Nah, itu aku yakin habis itu banyak juga pendukung dari capres lain yang berbalik akhirnya mendukung Pak Prabowo. Nah, sekarang dilihat dari arogansi segala macam itu, sekarang Pak Prabowo itu terlihat lebih dingin, beda dengan pilpres tahun-tahun yang lalu. Nah, terus saya kan banyak yang ini, banyak ya itu mau lah
karena pengaruh sosmed itu. Dan salut buat ya tim saya, mungkin timnya Pak Prabowo yang mungkin juga memikirkan atau berjuang sampai ke akar-akarnya dan sadar betul, melek betul tentang sosial media atau tentang dunia digital. Nah, itu salah satu gambaran sebagai anak muda Indonesia. Itu sadar gak sadar itu wis menjadi satu gambaran bahwa pendukungnya Pak Prabowo atau timnya itu ya di balik itu mungkin banyak anak muda yang berprestasi atau berbakat. Nah, seperti itu. Terus ini cuman prediksiku ya, cuman prediksiku apabila nanti Pak Prabowo itu dan Mas Gibran itu resmi pemenang dari Pilpres atau sudah resmi dilantik. Nah, itu mungkin dulu aku nggak tahu, tapi dari beberapa tahun kemarin ini kita sering lihat Wapres itu tidak terlihat cara-cara ini baru dilantik terus baru hilang buh neng di. Yang kita tahu cuman presiden. Acara kemana-mana paling disorot presiden dan presiden. Wakilnya buh neng di. Bahkan yang wakil presiden yang sekarang pun kayak Pak siapa sebenarnya? Kok lali? Pak Presiden apa? Kok lali? Nah, bahkan itu sampai aku tahu orangnya, tapi bener-bener lupa jenenge. Bahkan kita aja sampai lupa loh, Wapresnya kita siapa. Pak siapa tuh kok lali aja? Pak Kamu Ki? Pak Presnya saiki sapa jenenge? Edan rano sing ngerti. Masa rano sing ngerti kabeh, wong telu rano sing ngerti. Pak Pres. Tapi aku tahu orangnya yang saya Pak Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin toh. Kuwi. Maklum. Beneran karena ini enggak dibabat karena memang Pak Pres itu kayak bukan Pak Ma'ruf Amin aja, tapi sebelumnya juga sering nggak kelihatan. Nah di misalnya ini prediksi saya pribadi ya. Misal besok itu Mas Gibran atau Pak Prabowo itu menang jadi presiden dan wakil presiden, aku yakin besok akan kesorot semua atau besok akan menonjol semua. Ya ibaratnya kayak imbang lah. Jadi nggak ada ceritanya Wapresnya nggak kelihatan atau bahkan ditekoni sampai nanti Wapresnya sopo. Aku yakin kelihatan semua dan aku yakin kinerjanya juga nanti pasti akan terlihat semua. Pak Prabowo dengan nanti mungkin dengan agenda kerjanya sendiri, terus Mas Gibran juga dengan agendanya sendiri, tapi dengan ini pasti dengan ya intinya di naik kabel lah, disorot semua lah. Jadi nggak ada yang namanya nggak kelihatan tuh, menurutku nggak. Nah, ini mungkin besok akan menjadi presiden dan wakil presiden pertama kali setelah sekian lama yang terlihat cuma presidennya aja. Nah, bayanganku atau prediksiku seperti itu loh. Jadi buat pendukung-pendukungnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, menurutmu bagaimana? Aku kali ini cuma membahas capres nomor urut 2 aja karena seperti tadi saya sampaikan, saya salah satu pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, jadi aku nggak mau membahas capres yang lain biar nanti nggak ada yang kesinggung atau aku takut juga nanti salah omong. Nah, menurutku seperti itu. Menurutmu piye Lur? Sebagai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, apa yang membuat kamu jadi atau apa yang membuat kamu memilih capres nomor 2? Coba di komen di kolom komentar. Terus selain tadi bumbu-bumbu seperti itu, terus ini tadi terlihatnya sosok wakil presiden, bukan terlihatnya sih, tapi
akan seimbang nanti disorotnya kinerja presiden dan wakil presiden. Terus kita bahas lagi, mungkin menurutku karena Pak Prabowo dan Mas Gibran itu salah satu ininya juga melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan atau yang sudah ada, terus membenahi yang belum berjalan. Nah itu menurutku sangat bagus. Karena apa? Yo, itu menurutku salah satu cara untuk memutus barang yang terbuang sia-sia, ibaratnya menurutku memutus utang piutang negara yang dibuang sia-sia. Nah bayangkan misalnya kita sudah membuat program atau membuat sesuatu dengan agenda kerja selama 5 tahun, habis itu masa kerjanya selesai terus nggak dilanjutkan, kan berarti itu terbang sia-sia, apa-apa. Padahal bisa jadi itu duitnya ya nek duit sekolah negara dhewe mungkin masih oke, walaupun pasti nominalnya sangat besar. Lah kuwi nek ra dilanjutkan ya man akan mubadir. Nah nek ngono terus ra dadi. Nah, nek menurutku yang jadi salah satu alasan saya untuk memilih beliau karena itu ya gue sangat penting loh. Misalnya kita wis membangun selama 5 tahun terus ora dilanjut kira ya terus piye baleni saka opine kok masa kerjanya rampung presiden berikutnya ora dilanjutkan ya nggak bakalan maju-maju. Nah seperti itu. Ini sekali lagi cuman murni pendapat saya pribadi, jadi mohon maaf ada kesalahan kata-kata atau kesalahan penyampaian ya mohon dimaklumi wong jenenge warga kecil atau rakyat kecil. Ya tapi kita tunggu keputusan resmi atau pengumuman resmi dari KPU siapa nanti yang akan jadi atau yang akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi jangan gegabah dulu karena masih banyak lika-liku, masih panjang perjalanannya. Terus lagi banyak banget ya sebenarnya udah hampir setiap pemilu sih ono isu-isu kecurangan segala macam tuh, nggak cuman sekarang aja, dari dulu wes ono jadi rameng saiki tok, jadi rasa kaget. Yang pasti nanti kita tunggu saja pengumuman atau pernyataan resmi dari KPU. Mungkin ya nggak mau membahas panjang lebar, mungkin cuman itu aja video dari saya, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah satu suara dengan saya. Siapapun nanti yang jadi presiden dan wakil presiden, karena kan belum resmi toh. Pokoknya siapapun nanti yang akan jadi ya saya tetap mendukung walaupun ibaratnya aku nggak nyoblos, mungkin nanti pahitnya dilalai bukan Pak Prabowo atau bukan capres nomor urut 2 yang akan jadi capres dan yang akan jadi presiden dan wakil presiden, tapi sebagai warga negara ya siapapun itu nanti yang jadi ya tetap mendukung sepenuhnya. Oke lur, segitu dulu cerita saya hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.